Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo anak-anak sekalian, anak-anak kelas 4 khususnya. Ini adalah pembelajaran daring ya. Pertama kali yang kita lakukan yaitu bab yang pertama dan menggunakan media YouTube. Anak-anak nanti bisa akses video ini menggunakan YouTube masing-masing. Ya. Dan perkenalkan, ini adalah Bapak, yaitu Bapak Saiful Anwar, ya, selaku guru agama atau guru pendidikan agama Islam. Ya, mungkin yang sudah lama, yang dari kelas 1 sudah tahu, karena kelas 2-nya sudah Bapak yang mengajar, tapi mungkin yang baru masuk, atau mungkin kelas 3-nya baru masuk, atau kelas 4 baru masuk ini. Nah, ini mungkin belum kenal. Nah, perkenalkan, ini nama Bapak yaitu Saiful Anwar, dan ya, mungkin inilah penampakan dari wajah Bapak ya. Mungkin kalau di sekolah pakai masker tidak terlalu terlihat, maka kalau ini insya Allah bisa terlihat ya, walaupun kameranya kurang memadai. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar bab 1 ya, mengenai mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Perlu Bapak sampaikan anak-anak bahwa kita sekarang ini yang khususnya kelas 4 dan kelas 1 ya, kelas 4 kalian ini menggunakan kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi anak-anak kelas 4 sekarang menggunakan kurikulum baru dan pengajaran baru, dan tentunya bukunya juga baru. Maka untuk anak-anak yang mungkin sudah membeli buku, maka ya tidak apa-apa, simpan saja untuk belajar ya. Kalau yang sekarang bukunya belum ada, Bapak sudah ada berbentuk file, jadi belum bisa dilihat secara buku ya, masih berbentuk file. Nanti kalau memang dibutuhkan, Bapak share di grup kelasnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mengaji Quran Surat Al-Hujurat ya. Nah, ini adalah gambar buku halaman awal ya. Ada masjid dan anak-anak yang bermain di taman. Anak-anak sudah pernah dengar surat Al-Hujurat? Tentunya kalau masih kelas 4 belum ya. Makanya kita akan belajar. Yang perlu anak-anak pahami adalah, atau yang perlu anak-anak harus bisa pada pelajaran ini, anak-anak harus bisa membaca Quran Surat Al-Hujurat yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa atau harus bisa menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir adalah menghafalkannya. Ya. Itu adalah nilai plus. Kemudian anak-anak bisa memahami semua pokok bahasan, yaitu tentang Quran Surat Al-Hujurat itu sendiri. Kita masuk pada pembahasannya, yaitu Quran Surat Al-Hujurat. Nah, ini adalah salah satu, kita lihat di sini, ini adalah Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Akan Bapak bacakan panjang pendeknya, tolong dengarkan dan tolong dipahami. Kalau memang belum paham, nanti videonya bisa diulang-ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan Bapak baca sepotong-potong,
karena memang anak-anak kelas 4 ada mungkin ya yang belum bisa membaca Al-Quran, masih Iqra, maka boleh diikuti ini Bapak membacanya sepotong-potong, tidak apa-apa. Ya. Ya ayyuhan nasu, berhenti. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, itu tadi kalau membacanya dengan sepotong-potong ya. Nanti yang ini akan Bapak contohkan membacanya dengan sekaligus ya. Tidak ada potongan. Atau nanti mungkin berhenti pada saat memang berhenti. Atau tanda wakaf. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, untuk anak-anak yang sudah lancar membaca Al-Quran, boleh membacanya sekaligus seperti itu. Tapi kalau yang belum lancar, boleh mengikuti metode Bapak yang pertama tadi, ya. Dengan cara dipotong-potong, ini sudah ada contohnya. Silahkan di-screenshot nanti ya videonya, kemudian dipelajari. Atau nanti Bapak share bukunya ya. Anak-anak di sini sudah mulai diberikan tugas, yaitu anak-anak nanti menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini di buku agamanya masing-masing. Kemudian siapkan pensil warna atau pewarna, yaitu warna biru, merah, dan hijau. Fungsinya untuk apa? Warna biru fungsinya untuk menunjukkan bacaan mat panjang. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada yang panjang, ya, lihat contohnya. Kalau panjang maka boleh anak-anak berikan warna biru pada hurufnya. Kemudian warna merah menunjukkan bacaan hunnah, mendengung 2 harokat. Ya. Hunnah itu yang seperti apa, Pak? Seperti Yuhannasu, ya. Ini yang ada nun mati bertasjidnya. Itu namanya hunnah. Anak-anak bisa warnai warna merah. Kemudian yang terakhir adalah warna hijau. Ini menunjukkan bacaan qalqalah, ya. Seperti apa Pak Ibu? Qalqalah. Nah, sekarang lihat yang ini. Bapak contohkan. Khalaqnakum. Di mana warna hijaunya? Di qa-nya, qamati. Inna khalaqnakum. Nah, maka yang qalqalah itu berikan tanda warna hijau, ya. Jadi apa? Tugasnya yaitu membuat atau menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13, boleh dilihat dari sini atau boleh lihat di Quran. Yang kedua, kemudian siapkan warna biru, merah, dan hijau untuk mewarnai masing-masing daripada tanda baca mat, gunnah, dan qalqalah. Kemudian yang kedua tugasnya adalah temukan contoh bacaan tajwid pada Quran surat Al-Hujurat. Tadi sudah ditulis, kemudian diwarnai. Maka ditulis di sini. Misal tadi Bapak contohkan, ya ayyuha. Di situ ada warna biru. Maka menunjukkan bacaan mat. Maka ditulis di mat. Di sini
Di sini di mat tuliskan ya ayyuhalladzi. Ya ayyuha. Maka tuliskan di situ di bacaan matnya ya. Ini juga dikerjakan di buku agamanya ya. Semuanya dikerjakan di buku agama. Terus kemudian kita berganti ke mengartikan surah Al-Hujurat. Tadi Bapak sudah contohkan membacanya per apa ya namanya? Per kalimat ya. Per kalimat dari surat Al-Hujurat itu sendiri. Nah, sini artinya juga per kalimat ya. Ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Jadi kita diciptakan dari ibu bapaknya yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu manusia juga. Ya, makanya keluarnya manusia. Waja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Jadi kita ini tidak satu bangsa, banyak bangsa ya, dan bersuku-suku, banyak suku. Contohnya apa? Suku Jawa, Komering, kemudian Minang, Batak, kemudian apa lagi? Pokoknya banyak lah ya. Banyak suku-suku yang ada di Indonesia ini. Bangsa-bangsa juga banyak. Tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi juga ada bangsa Arab, kemudian bangsa Eropa, Timur Tengah, dan lain sebagainya ya. Bangsa Afrika itu kulitnya hitam. Kalau bangsa Eropa itu kulitnya putih. Kalau bangsa Timur Tengah itu dikenal sebagai orang-orang yang santun katanya. Ya, kulitnya ya berwarna-warni, coklat mungkin, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, kemudian lanjut dita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Jadi tidak berpengaruh mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya abu-abu, mau kulitnya coklat, tapi yang dilihat mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau orang Islam menjalankan semua perintahnya, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya. Inna Allah, sungguh Allah, alimun khabir, maha mengetahui, maha teliti. Ya. Jadi tidak bisa tertukar kalau kita mau budian atau berbohong kepada Allah, maka tidak bisa karena Allah itu maha mengetahui dan juga maha teliti. Lanjut. Nah, kalau tadi sudah arti kemudian baca, sekarang pesan surat Al-Hujurat. Tadi sudah Bapak singgung tadi, kita ini berbangsa-bangsa dan bernegara. Kita ini bersuku-suku. Ada yang kulitnya hitam, ada yang posturnya pendek, ada yang kulitnya putih, kemudian posturnya tinggi. Maka jangan sampai ketika kita bertemu dengan teman yang posturnya, misal mohon maaf, jelek, kemudian hitam, berkulit hitam, kemudian rendah atau pendek, ya, itu kita hina. Ini tidak boleh karena di surat Al-Hujurat tadi disebutkan yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah. Jadi tidak harus misal dari kulitnya hitam, pendek, dekil, tapi dia bertakwa, sholat rajin, puasa rajin. Nah, itu Allah suka orang yang seperti itu, anak-anak yang seperti itu suka. Tapi kita yang menghina, kulitnya putih, kaya raya, kemudian segala macam punya, tapi tidak mau sholat, tidak mau menjalankan perintah Allah. Maka, apa kata Allah? Itu adalah orang yang siap-siap terkena azab
Allah karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari gambar ini yang pertama ini lihat, ada yang memang dari ini posturnya seperti orang kaya ya. Kemudian ini mungkin anaknya ini ya. Bisa dipahami anak-anak. Ini ada suku, ini suku, ini Jawa, ini orang-orang Papua mungkin ya kayaknya. Kemudian ini orang-orang seperti orang Arab pakaiannya. Ini seperti orang Eropa, Londo. Tapi mereka tetap ciptaan Allah dan harus beribadah dan bertakwa kepada Allah. Ini orang-orang yang dilihat dari kulitnya, dari beragam suku, tetap kita harus sayangi semuanya. Tidak boleh pilih kasih ya. Ini juga dilihat ini ada agama lain ya, tidak hanya Islam saja, maka tetap kita hormati ya. Walaupun agama lain tetap kita hormati, tidak boleh saling menghujat dan saling mencela. Kemudian untuk tugas yang ketiga, anak-anak bisa dilihat di layar bahwa manusia tercipta dengan keanekaragaman. Ini adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Yang pertama tugasnya adalah bagaimana keragaman dalam keluarga kalian, coba jelaskan. Ya, tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Ya, mulai dari jenis kelamin. Misal ada 3, saya, bapak, dan ibu. Jenis kelaminnya apa? Bentuk fisiknya seperti apa? Misal saya, bentuk fisiknya pendek, kemudian kulitnya hitam. Nah, seperti itu, tulis semacamnya. Dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Boleh tuliskan, misal saya ini orangnya pemarah, papa orangnya lemah lembut, mama orangnya judes, misal. Maka tuliskan di situ, enggak apa-apa ya, di bukunya nanti dituliskan. Kemudian 2, pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Ya, kalau pernah, misal gotong royong apa? Di sekolah, misal lagi disuruh kerja bakti oleh bapak ibu gurunya, boleh dituliskan. Terus kemudian kalian tuliskan, misal pernah di saat kerja bakti di sekolah, atau kalau memang belum pernah ya belum pernah, ya tidak usah dikasih keterangannya. Yang ketiga, mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsanya? Anak-anak bisa tuliskan ini ya, jawabannya sesuai dengan anak-anak masing-masing. Mengapa harus saling membantu walaupun memang beda suku dan bangsanya, ya. Dan yang terakhir, ini tugas yang terakhir, anak-anak bisa pasangkan ayat ya, ayat ini dengan artinya. Misal Bapak ambil ini, waja'alnakum syu'uban wa qabail. Nomor 1, salah atau benar? Kalau salah, cari di sini. Yang benar yang mana untuk ayat arti nomor 1, misal nomor 2, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka pindahkan ini ke atas ini ya. Seterusnya seperti itu ya. Jadi bisa jadi tadi yang pertama menulis Arab, kemudian diberikan warna ya, tugas pertama. Terus yang tugas kedua membuat seperti ini, petak-petak seperti ini ya. Ada tulisan khunnah, qalqalah, mat, kemudian dituliskan. Kemudian yang ketiga tadi menulis, mengisi seperti ini, mengisi apa yang ditanyakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah memasangkan ayat dengan artinya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, dan semoga kita selalu berdoa agar wabah ini selalu
eh, hilang ya, wabah ini agar cepat hilang dan kita bisa bertatap muka seperti semula sedia kala ya, tidak harus merepotkan orang tua dan tidak harus merepotkan anak-anak untuk membeli kuota untuk menonton dan mengerjakan tugasnya. Jadi bisa berangkat sekolah, dapat tugas, belajar di sekolah enak bersama teman-temannya ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga yang Bapak jelaskan bermanfaat, bisa paham ya, paham, dan Bapak harap anak-anak selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar dan selalu cuci tangan kalau eh, dalam keadaan memang baru menyentuh apapun ya. Semoga bermanfaat. Apa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.